Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang epidemiologi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epi yang artinya pada atau tentang, demos yang artinya penduduk, dan logos yang artinya ilmu. Epidemiologi berarti ilmu yang mempelajari penyebaran masalah kesehatan pada masyarakat serta determinannya. Selanjutnya, pengertian epidemiologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Withampton Frost, epidemiologi sebagai suatu pengetahuan tentang fenomena massal, penyakit infeksi atau sebagai suatu atau riwayat alamiah penyakit menular. Menurut Greenwood, epidemiologi mempelajari tentang penyakit dan segala macam kejadian penyakit yang mengenai kelompok atau herd penduduk. Menurut Lilienfeld, epidemiologi boleh didefinisikan sebagai studi distribusi suatu penyakit atau kondisi dalam populasi dan faktor yang mempengaruhi distribusi ini. Menurut Brian McMahon, epidemiologi adalah studi tentang penyebaran dan penyebab kejadian penyakit pada manusia dan mengapa terjadi distribusi semacam itu. Yang terakhir, menurut Gary DeVitman, epidemiologi adalah ilmu pengetahuan mengenai terjadinya penyakit pada populasi manusia. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah pengertian epidemiologi ditinjau dari berbagai aspek. Aspek yang pertama adalah aspek akademik. Secara akademik, epidemiologi berarti analisa data kesehatan, sosial ekonomi, dan tren yang terjadi untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi perubahan-perubahan kesehatan yang terjadi atau akan terjadi pada masyarakat umum atau kelompok penduduk tertentu. Aspek yang kedua adalah aspek klinik. Ditinjau dari aspek klinik, epidemiologi berarti suatu usaha untuk mendeteksi secara dini perubahan insidensi atau prevalensi yang dilakukan melalui penemuan klinis atau laboratorium pada awal timbulnya penyakit baru dan awal terjadinya epidemi. Aspek yang ketiga, aspek praktis. Secara praktis, epidemiologi berarti ilmu yang ditujukan pada upaya pencegahan penyebaran penyakit yang menimpa individu, kelompok penduduk, atau masyarakat umum. Aspek yang keempat, aspek administrasi. Epidemiologi secara administrasi berarti suatu usaha mengetahui keadaan masyarakat di suatu wilayah atau negara agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis atau metode epidemiologi. Yang pertama, epidemiologi deskriptif. Mempelajari tentang frekuensi dan distribusi suatu masalah kesehatan dalam masyarakat. Siapa, kapan, dan di mana. Yang kedua, epidemiologi analitis, yaitu upaya epidemiologi untuk menganalisis faktor-faktor atau determinan masalah kesehatan. Mengapa, bagaimana. Yang ketiga, epidemiologi eksperimental. Upaya epidemiologi untuk menguji faktor kebenaran tentang penyakit dengan percobaan atau eksperimen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Kepada Saudari Ayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudari Diana. Materi selanjutnya yaitu tujuan epidemiologi. Pertama, mendeskripsikan distribusi, kecenderungan, dan riwayat alamiah suatu penyakit atau keadaan kesehatan populasi. Kedua, menjelaskan etiologi penyakit atau ilmu tentang penyebab adanya penyakit. Tiga, meramalkan kejadian penyakit. Empat, mengendalikan distribusi penyakit dan masalah kesehatan populasi. Materi berikutnya yaitu kegunaan atau manfaat epidemiologi. Yang pertama, membantu pekerjaan administrasi kesehatan, yaitu membantu dalam perencanaan, pemantauan, dan penilaian dalam layanan kesehatan. Yang kedua, menerangkan penyebab suatu masalah, dapat memberikan langkah-langkah penanggulangan untuk selanjutnya. Yang ketiga, menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit,
dapat memberikan keterangan tentang penyakit dari awal muncul hingga berakhirnya penyakit tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Herni. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi tentang peranan epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Epidemiologi menekankan upaya bagaimana distribusi penyakit dan bagaimana berbagai faktor menjadi faktor penyebab penyakit tersebut. Epidemiologi mempunyai peranan dalam bidang kesehatan masyarakat berupa yang pertama, menerangkan tentang besarnya masalah dan gangguan kesehatan termasuk penyakit serta penyebarannya dalam suatu penduduk tertentu. Kemudian, yang kedua, menyiapkan data atau informasi yang esensial untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan program, serta evaluasi berbagai kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat, baik bersifat pencegahan dan penanggulangan penyakit maupun bentuk lainnya, serta menentukan skala prioritas terhadap kegiatan tersebut. Kemudian, yang terakhir, mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab masalah atau faktor yang berhubungan dengan terjadinya masalah tersebut. Kemudian ada materi peristiwa bersejarah epidemiologi. Cukup banyak peristiwa-peristiwa penting bersejarah panjang perjalanan waktu epidemiologi dari masa ke masa. Pembagian di antaranya yaitu yang pertama ada wabah korela di London, kemudian ada kisah rubella, dan yang terakhir ada pandemi cacar dan eradikasinya. Jadi, penyelidikan epidemiologi lapangan pada kasus kolera oleh John Snow, sehingga Snow disebut sebagai bapak epidemiologi lapangan. Pada masa itu, John Snow melakukan observasi mengenai riwayat alamiah penyakit kolera dan bagaimana model transmisi atau penularannya. Snow mengamati bahwa kolera itu ditularkan dari manusia ke manusia. Kemudian penyebabnya adalah sel hidup yang tidak terlihat tapi dapat memperbanyak diri secara cepat. Kemudian transmisi atau penularannya dapat melalui pencernaan atau air. Dalam kisah rubella, untuk mampu diketahui bahwa penyakit rubella dapat ditularkan oleh seorang ibu kepada bayi yang ada di dalam kandungannya. Sejarahnya bermula ketika di sekitar tahun 1942, MC Alistair Gregg, seorang ahli mata, mengamati adanya bayi yang lahir dengan kelainan mata berupa katarak. Keingintahuannya membawa dia menyelidiki lebih lanjut dengan mengumpulkan kasus lebih banyak seantero Australia. Dia akhirnya dapat mengambil kesimpulan bahwa bayi dengan kelainan mata dan beberapa kelainan lainnya berkaitan dengan ibu yang waktu hamil menderita rubella. Sekitar tahun 1939 sampai 1941 di Australia memang terjadi wabah rubella. Kemudian, eradikasi cacar merupakan bukti kontribusi dari keberhasilan epidemiologi dalam upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Di sekitar tahun 1960-an, terdapat lebih 30 negara di dunia ini di mana cacar merajalela. Namun memasuki awal 1970-an, cacar ini menurun drastis. Penyakit pembawa maut itu akhirnya harus tunduk, menghilang dari bumi. Tahun 1978 tercatat sebagai deklarasi punahnya cacar. Dan untuk tahun 2000 ada salah satu penyakit lagi, polio. Polio diharapkan akan mengikuti jejak cacar. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Bila ada salah kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.